الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وحكمه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, di sore hari ini, di hari puasa yang keempat, hari puasa yang keempat. Ya, tergantung mulai Senin atau Selasa. Mulai Selasa berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini puasa yang keempat. Alhamdulillah. Masih kuat Bapak Ibu, masih kuat. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita insya Allah kuatkan sampai 30 Ramadan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa, saya ingin mengatakan bahwasanya puasa itu adalah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu harinya khusus diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya tidak ada yang namanya puasa Ramadan itu betul-betul khusus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Kanjeng Nabi. Soalnya setiap umat Kanjeng Nabi ini ada umat yang paling istimewa. Kita hidup di akhir zaman ini, meskipun elek ini tetap umat Kanjeng Nabi. Masih umurnya gimana? Kalah Iwewale. Air Iwewale kalah. Masih rembes. Orang Jawa rembes. Masih rembes ini tetap umat Kanjeng Nabi. Elek ini tetap bangga bahwasanya saya adalah umat Kanjeng Nabi. Mulia umat Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam, yatamannawun an
Nabiullah Musa niku berangan-angan untuk menjadi umatnya Nabi. Dia gak pengen jadi Nabi, malah pengen jadi umatnya Nabi. Masih ini umatnya Nabi untuk saya nanti. Untuk saya nanti kau kejadian Nabi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kalian semua wahai umat Nabi, saya umat ukhrijat lin-nas adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Umat Nabi Nuh alaihi salam Nabi umatnya Allah Ibrahim kalah dari umatnya Nabi. Umatnya Allah Musa alaihi salam kalah dari umatnya Nabi. Umatnya Allah Isa alaihi salam kalah dari umatnya Nabi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu kami kita adalah umat yang paling afdal. Sehingga Nabi Allah Isa alaihi salam dan Nabi Allah Musa alaihi salam berangan-angan untuk menjadi umat yang Nabi, maka kita adalah umat yang paling mulia. Umat yang paling luar biasa. Hadirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya umat yang adalah umat yang paling afdal, adalah umat yang paling afdal, paling bagus, adalah Nabi Muhammad. Ulama ummati karena dijadikan dari Israel. Ulama yang ada di zaman Kanjeng Nabi yang menjadi umat Kanjeng Nabi itu hampir sama dengan Nabi yang ada pada zaman Nabi Israel. Ulama umat yang dari umat Nabi itu hampir sama dengan Nabi yang diutus untuk bangsa. Luar biasa, ulama awal. Ulama sih temenan. Lek ulama sih kelama. Ulama sih kelama. Alim ulama, betul. Tapi alim kelama. Itu cerita. Ulama yang jinak, ulama zamannya, ulama yang di rumah dengan jinak sama dengan Nabi Muhammad. Oh, masih boleh percaya. Oh, jual dah. Mosok, mengalir. Mosok dah, mengalir. Dari umat Nabi mosok sampai ke Nabi zaman Nabi Muhammad. Wonten yang kita begini lalu nih malam lagi didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ditekani, saya tidak percaya. Nabi Musa alaihissalam gak suwe ada pemuda itu umur 45 tahun
Datang juga kepada mimpi orang tersebut. Pakok. Dan Nabi Musa alaihissalam. Ya sudah, dilakoni. Orang lahir, tiang isi dugi terjadi berapa? Ya siapa? Mesti. Ada nom. Siapa jadi? Aku tidak ada. Siapa? Dijawab. Ini dalam ini. Dijawab Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jenengku iku mono Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Nabi Musa alaihissalam. Cita. Aku ini mek takon jenengku kok. Aku mek takon jenengku kok. Aku gak takon jenenge bapakku. Aku gak takon jenenge bapakku. Dalam ngomong Muhammad bin aku cuma takon sama jenengku kok jawab Muhammad gak tahu. Gak usah barang-barang. Gak usah jawab Muhammad bin Muhammad gak usah cukup Ismi Muhammad Al-Ghazali itu lama kok tenang kalau jadi gak butuh lu ini mau jadi yang mau jadi gak atas yang begini itu pernah menolak ya Nabi Allah Musa alaihissalam wahai Nabi Allah Musa alaihissalam jenengan bisa Anda juga kenapa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya wa ma biyaminika ya Musa ya Musa apa yang ada di tangan apa sih tangan dia kita kali pakai Allah ya Musa apa sih tangan jenengan yang jawab belakang jawab dengan Nabi Musa alaihissalam bagian ini asal adalah kekuatan di tangan kanan saya adalah tongkat yang saya gunakan untuk sandal. Saya gunakan untuk sandal dan saya gunakan untuk rebus. Padahal Nabi Allah Musa ditakoni kan Gusti Allah mama dia ini kayak Musa. Ning tangan-tangan itu apa Nabi Allah Musa? Aslinya cukup jawab apa? Ini dulu toh tukar pun beres. Lalu jangan jawab tongkat ini tak gawe saja. Malu tak gawe amal rebus. Tidak perlu masih. Tuh, cerdasnya Musa bisa membantu kata kepada Sayyidina Musa alaihi. Ini benar-benar ini dalil bahwasanya memang benar umat kita adalah umat yang paling afdal, adalah umat yang paling afdal, paling bagus, paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Tapi itu yang kita lakukan. Salah satunya apa? Salah satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena nanti adalah puasa Ramadan. Ini tidak ada di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, misalnya puasa Ramadan. Yang ada mungkin zaman Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Ramadan itu mengandung yang namanya malam Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Di dalam puasa itu ada satu malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar, yang mana berbuat baik kok mempasi malam Lailatul Qadar, maka perbuatan baik tersebut lebih afdal daripada berbuat baik selama 1000 bulan. Itu berbuat baik. Berbuat jelek juga seperti itu. Berbuat jelek juga seperti itu, bukan berbuat baik tok sing dimanfaatkan. Iki wong akeh salah persepsi bahwasanya yang dimanfaatkan cuma perbuatan baik. Perbuatan jelek juga seperti itu kok baik. Tepat malam-malam kok tiba rasanya boleh, tiba boleh. Ya kok berlaku sana kita selama 1000 tahun. Lailatul Qadar ngelakoni curang kok, ya kok berlaku ngelakoni curang kok selama 1000 tahun. Ngelakoni api, ya afdal, lebih afdal daripada 1000 tahun. Melakukan kejelekan juga lebih parah juga 1000. Karena di dalam Ramadan ada yang Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar ini ketika umat dengan berbuat baik di dalam Lailatul Qadar, maka perbuatan baik tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan, sekitar 70 tahun. Sekitar 70 tahun bahwa ketika orang tersebut berbuat baik pas Lailatul Qadar, maka Anda sebagaimana berbuat baik selama 1000 tahun. Sebab umat Kanjeng Nabi itu juga seperti itu, pelipatan ganda, pelipatan perbuatan baik. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya puasa dan tidak ada yang Qadar, karena umat zaman dahulu umurnya panjang, umurnya jauh-jauh. Umat Nabi Muhammad alaihissalam, al-Qusanah ila khamsina abad dalam Al-Quran. Umat Nabi Muhammad alaihissalam rata-rata umurnya adalah 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 dikurangi 50 sama dengan 950. 900 umat Nabi Muhammad alaihissalam seperti itu. Dan umat Nabi main baiknya sini kan sampai antara 9 sampai 20. Dukun yang berkepala, itu udah dispen saksi. Dukun yang berkepala, berarti dispen saksi. Dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira anggaran umur, cikok ini, kalau ini bisa lemah, kalau ini bau tanah bisa jadi dukun. Lebih dari dukun ada dispen saksi. Butuh seperti ini. Kalau umat dengan diri cuma umurnya 30 tahun, amalnya 30 tahun, berarti sekarang dengan amal umat sebelumnya. Maka diberikan yang namanya Lailatul Qadar. Dia apa? Cek fungsi amal api dan malam Lailatul Qadar. Ini pun nambah amal kebaikan. Sekitar 70 tahun yang berbuat baik di malam Lailatul Qadar sama berbuat baik yang selama 70 tahun. Berarti kalau 70 tahun kalau pas dia 2 kali wajib 2 kali saja melakukan hal baik di malam Lailatul Qadar, maka dia sama saja berbuat baik sama-sama 40 tahun. 3 kali memenuhi malam Lailatul Qadar, berarti dia juga beramal baik selama 210. Cek saja kalau masa mungkin lewat dari 70 tahun karena malam Lailatul Qadar berbuat baik selama 70 tahun, umat masa dulu berbuat baik selama 90 tahun.
300 tahun, berbuat baik selama 500 tahun, berbuat baik selama 460. Jadi seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umat yang tidak diselamatkan. Umat kita tidak boleh antara umat kita dari segi nyawa itu boleh itu antara sudah sampai itu. Kajian Nabi mau apa mau pindah? Tahun berapa kajian Nabi wafat? Umur 63 tahun. Maka itu biasanya ulama dijadikan patokan. Fungsi umur mundur itu mengatur 3 tahun. Kelompok mundur umur daripada umur kajian Nabi wafat sama 3 tahun. Lebih dari itu adalah dispensasi. Meskipun gratisan. Subsidi ke Bapak Presiden. Bapak Ibu yang nanti itulah bahwa semua ada di pada sehingga Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan syariat yang bukan puasa di bulan Ramadan sehingga di dalam bulan Ramadan kalau tak dimana salah satu malam salah satu malam Ramadan adalah yang namanya malam yang pada agar orang-orang bisa beramal dari agar orang-orang bisa menambah amal baiknya sehingga amal tersebut lebih dari amal baik selama 70 tahun. Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada umatnya umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat zaman Nabi, saya ingin sedikit membahas yang lain dari dalam kitab Khosaisul Muhammad. Mungkin jenengan sudah tahu kitab Khosaisul Muhammadiyah. Khosaisul Muhammadiyah adalah membahas kitab tentang kekhususan afdaliyah yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kekhususan tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini kita Khosaisul Muhammadiyah dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengarang yang namanya Khosaisul Muhammadiyah. Itu adalah kumpulan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang saya ingin bahas adalah ketika berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtasallahu sha'imina bibabil jannati yadkhuluna minhu yawmal qiyamati jazaan li sharafihim wa fadlihim yunadi munadin ala ru'usil ashhadi ayna sha'imuna fayarawna nasibal dani wa tabtadu ilayhim al-absar وتشرع الأنعام ويتمنى المتمكن أن لو كان معهم في ربهم الميمون ويتحسر متحسر على ما فاتوا في الدنيا من فرصة العمل والجد كما ضاع عليه من الخلق بحميلة وسعة عتيدة يصور الله عليه وسلم هذا المثل فيقول إن في الجنة بابا يقال له الطيان يدخل منه صائم يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره يقال أين صائمون فيقومون فإذا دخلوا أغلق عليهم فلا تدخل منه أحد. Dijelaskan di dalam kitab bahwasanya ada sebuah hadis yang menunjukkan keistimewaan orang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga yang namanya Al-Qiyah. Surga yang namanya Al-Qiyah. Ada apa di surga tersebut? Di surga itu la yadkhulu ghairuhu, surga yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa.
Faidah kalau ini ya lebih baik. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk di surga tersebut, itu untuk surga ini. Pada ilaihi ahadun, maka tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Khusus terhadap orang yang berpuasa. Tapi berpuasa yang sunnah, puasa Ramadan, puasa full 30 hari. Lek posone sedina juga yo perjalanan ada juga tapi ya puasa full iki wis tak ada poso sedina dino lek yo sahar posone ngene posone dari Selasa yo wis sahar arep subuh anunya enggak ada yang khusus orang sing puasa di genep khusus buat orang yang 30 hari berpuasa. Lek puasa di sedurung dino kok sebenarnya ya. Dan surga ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang berpuasa. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya surga apa? Mala al-Quran wala tudhur bisari'ah wala khatar ala qalbi bashar. Surga adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga yang tidak pernah terlintas dalam hati. Akhir-akhir baik surga. Surga ini apa? Kira-kira bukan bintang 5 surga itu lebar kok bukan saat dunia lebar surga itu saat lebar sampai dia omah turun gini tempat paling kono surga saat dunia lebar saat dunia sampai gini turun model ya apa iso turun sing model posing turun sing model pikiran turun sing model monggo dunia ae surga iki lek bisa subhanallah ini yang ada yang namanya surga yang namanya Allah. Surga yang namanya Allah itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa, orang-orang yang tidak berpuasa. Tak apa awak diri berpuasa. Yo, saya undur kerja, tak apa. Tak apa sudah apa, tapi saya beli kok. Saya kerja juga, tak apa nggak puasa. Tapi budaya orang berpuasa. Jadi sing bahaya ini aku kok kerja panas kabeh. Kayak apa saya berpuasa. Udah tak apa. Berangkat dari rumah wajib puasa. Engko tiba gak kuat kerja terus gak kuat baru mokel. Enggak ngomong ya di kerjanya keras banget ket omah iso wis ngopi di rumah. Enggak seperti itu gak oleh kudu ket omah kudu tetep masukin begini ya, ini kudu tetap petani umpamanya aku kan di janji jelek aku beri janji jelek pagi mau diselek aku beri janji jelek iki aku beri jelek buku kemana kekuatan itu aku lihat maka yang wajib dilakukan dia harus puasa, bukan berangkat ke sawah ini dia puasa. Tengah-tengah itu tak kuat, belum mobil mokel ya. Dari awal belum kosong, isu kesombongan itu aku ini jelek.
Akhirnya merokok, lari. Wis gak berapa wis kesu. Mobil rokokan. Tiba-tiba itu sawah, selain rusak, kasih gotel. Ayo rugi. Kayak isu mau kopi tak dulu kok sebab alasannya. Tiba-tiba itu sawah selain rusak. Nah, hukum menangis seperti itu semua. Poso aja nanti itu dengan kuat. Bisa kuat untuk belum es teh itu rasanya itu lebih dua gak apa gak apa es teh lebih kuat tapi itu ya belum jualan jadi gendeng mokel karena belum bukan itu mati kan bukan mandi, tapi itu sama mandi. Hadis yang kedua bahwasanya waktu sallallahu alaihi wasallam jangan ja'ala wa yaqalihi akyatan rihil miski faqala khuluquka min sa'il an ba'da Allah rihil miski wal khaluq tabayyun min as-sawm disebutkan dalam hadis bahwa saling berubahnya bau mulut dan seorang yang berpuasa itu lebih afdal daripada baunya minyak wangi misik kucurapnya misik pun ada banyak minyak misik wonten sing pernah ada pernah minyak nyok-nyok lagi ya. Minyak misik, minyak selatan. Kalau itu pernah. Minyak misik itu Pak terbuatnya dari apa? Dari udun, pencuan. Pencuan ini tidak bijak. Hewan bijak. Ada hewan tidak. Itu kalau pencuan udun. Dijogok genti kemudian disuling maka genti kita udune kita bisa berubah menjadi minyak lek udune tidak apa udune orang dewe bisa jadi minyak misik udune kita itu disuling bisa menjadi minyak misik apa dari maka orang yang berpuasa orang yang berpuasa apa ini kalau Jakarta jigo kalau Jawa budaya apa ini lebih wangi lebih awal lebih utama daripada minyak misik ada orang bagi-bagi minyak misik lebih ambil mana? Lebih ambil apa pun. Minyak misik kalau ambil orang yang berpuasa. Tapi satu, meskipun abad sampai lebih ambil, jangan memberikan barokah abad teman yang lain. Namun barokah menambah abad daripada minyak misik ini apa? Oh ini ambil, iya ambil. Dewan dewi, kocok dari nambah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita manfaat, bisa memberikan kita tolongan di dunia wa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل معنا هذه الرحمة وتفرقنا بعد ولا تجعلنا منا ولا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ولنحملن كنا من خشيه من نقاتل الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
تقبل منا المسلمين والفاتحة.